Kalau kita ada gejala, kita harus tahu, aware nih, apa nih gejalanya. Pertama nyeri sendi, kaku di pagi hari, biasanya sekitar sampai 30 menit, seperti itu. Kemudian ada bunyi krepitasi, seperti itu. Itu kita harus aware bahwasanya, oh ini osteoartritis. Nah, kita harus ke dokter. Ke dokter untuk apa? Untuk evaluasi. Biasanya kita lakukan foto rongsen, foto sendi lutut, atau sendi bahu, atau sendi-sendi yang mengalami peradangan, kira-kira seperti itu. Kemudian ada tambahan pemeriksaan lab lain. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Senang sekali saya gembira menyapa Anda kembali di podcast yang sangat membanggakan, yaitu podcast Sahabat Indrayana bersama Dr. Jahar. Halo Dok. Halo. Apa kabar Dok? Baik sekali. Luar biasa ya Dokter ya. Luar biasa. Seperti sahabat Indrayana di rumah, semoga luar biasa dan sehat selalu. Seperti permintaan sahabat Indrayana di rumah, kita membahas kali ini tentang kenali gejala osteoartritis atau OA bersama Dr. Jahar. Dok, banyak permintaan sahabat Indrayana di rumah bahwa ternyata orang tua mereka banyak yang menderita OA. Faktanya saya bacakan dulu ya Dok ya, yaitu adanya keluhan nyeri pada tulang merupakan hal yang umum ditemukan pada orang tua yang berusia 40 tahun. Namun demikian, kejadian tersebut tidak menutup kemungkinan untuk tidak terjadi pada kita. Jadi faktanya Dok bahwa ternyata bukan cuma orang tua, ada juga orang muda juga bisa terkena OA, begitu ya Dok. Jadi tetap hati-hati. Fakta kedua Dok tentang jumlah penderita OA ini. Pada setiap 10 juta penduduk Indonesia terdapat satu penderita OA atau osteoartritis. Nah, jadi memang penderitanya itu bisa meningkat setiap tahun Dok. Nah, mungkin kita bahas ya Dok, apa sih yang menyebabkan OA meningkat? Apa sih OA ini? Bagaimana penanganannya akan dibahas tuntas bersama Dr. Jahar. Pertama nih Dok, apa sih Dok OA ini Dok? Baik, terima kasih Mas Gembira. Alhamdulillah kita semua sehat semua. Semoga untuk teman-teman sahabat Indrajana juga yang di rumah semua sehat semua. Terkait dengan tema saat ini, kita lagi fokus ke masalah reumatologi, khususnya osteoartritis ya. Osteoartritis dari judulnya juga jelas, osteo, tulang, kemudian artritis berarti ada suatu inflamasi. Kalau definisi secara umum adalah suatu kejadian proses degeneratif. Biasanya terjadi perubahan struktur cartilage atau tulang rawan di sendi. Bisa itu di sendi lutut, sendi bahu, pergelangan tangan, pelvic, dan lain-lain seperti itu. Kemudian secara epidemiologi biasanya ini menyerang pada usia-usia yang di atas 50 tahun atau lebih usia tua. Namun bisa juga terjadi usia di bawah itu. Untuk prevalensinya sendiri, laki-laki dan perempuan kalau usia di bawah 5 tahun relatif sama. Namun meningkat jika usia di atas 50 tahun. Dan biasanya kalau usia di atas 50 tahun itu lebih banyak pada wanita. Karena terkait dengan hormonal, menopause, dan lain-lain sebagainya. Gitu kira-kira. Ini jadi menarik Dok. OA ini ternyata banyak diderita dan meningkat pada usia di atas 50 tahun dan banyak diderita perempuan ya Dokter ya. Walaupun sebenarnya prevalensinya sama, laki-laki sama perempuan. Ini penyebabnya apa sih Dok yang membuat kita di usia 50 tahun berisiko tinggi untuk OA ini Dok? Terkait dengan penyebab ya. Kalau penyebab biasanya pada umumnya OA ini kan terjadi di atas usia 50 tahun. Namun banyak faktor yang bisa mempercepat timbulnya OA sendiri. Misalnya OA secara dini di bawah usia 50 tahun. Kalau secara garis besar sebenarnya OA itu ada dua macam, yang primer dan sekunder. Kalau yang primer kan penyebabnya ya idiopatik, artinya tidak sulit untuk diketahui. Namun yang bisa kita bahas adalah yang osteoartritis yang sekunder. Sekunder ini banyak. Pertama, dari sekarang kan kita sering apalagi junk food online, sering gampang makan, jadi overweight. Karena overweight bisa. Kemudian yang kedua karena trauma mekanik, misalnya akibat cedera ataupun trauma, seperti itu. Ketiga bisa karena faktor degeneratif usia tua, seperti itu. Itu kira-kira gambaran garis besarnya pada saat ini. Ini jadi menarik Dok, bahwa memang populasi dari OA ini sangat banyak. Di beberapa penelitian dan juga beberapa yang terbaru nih tahun 2019 Dok, ya, bahkan tahun 2022 merilis bahwa sekitar 528 juta itu menderita OA di seluruh dunia. Sedangkan Indonesia 10% dari populasi. Jadi memang penderita OA ini sangat banyak. Banyak sekali. Biasanya tanda dan gejalanya bagaimana Dok? Sehingga mungkin bisa dideteksi sahabat yang di rumah. Nah, baik. Kalau gejala OA sendiri seperti yang
apa ya mungkin pernah rekan-rekan baca bahwasanya ya jelas pasti ada gejalanya nyeri sendi. Betul. Nyeri sendinya tergantung tempatnya, tergantung juga apa ya penyebabnya. Biasa paling sering di sendi apa ginu atau lutut. Akibat pertama satu berat badan atau kemudian yang kedua trauma mekanik. Kemudian yang sering adalah dijumpai pada usia tua biasanya kaku di pagi hari seperti itu. Kemudian sering dijumpai juga bunyi-bunyi krepitasi atau krek-krek seperti itu kalau kita bahasa awamnya. Itu bisa diidentifikasikan suatu osteoartritis seperti itu. Wah, itu kira-kira. Jadi gejalanya memang berapa ya dok ya. Nah, yang paling menarik dok tadi bahwa dan juga sahabat Indrayana banyak mempertanyakan ternyata gejala dan penyebab dari OA ini selain dari usia yang bertambah adalah faktor berat badan. Nah, bahkan faktor berat badan ini menyumbang untuk OA ini sendiri. Nah, secara langsung. Nah, mungkin sahabat Indrayana bertanya nih, kenapa faktor berat badan menambah ataupun membuat orang menderita OA dok? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dok terkait itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya OA ini kan suatu inflamasi. Nah, proses biasanya sering pada kalau karena berat badan sering pada sendi-sendi lutut biasanya. Kenapa? Dia sendi lutut itu menahan trauma mekanik akibat menahan gravitasi akibat berat badan tadi. Semakin lama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, otomatis terjadi trauma di situ. Efeknya apa? Terjadi inflamasi celah sendi celah antar sendi itu mengecil, terjadi bunyi krepitasi, inflamasi dan menyebabkan nyeri kira-kira. Artinya orang yang punya berat badan overweight bahkan levelnya mungkin grade 3, wah itu lebih berisiko sekali, bahkan bisa lebih dini terjadi osteoartritis gitu kira-kira. Wah, luar biasa ya dokter ya, bahwa memang ini cukup bahaya dok, bahwa kita memang harus menjaga pola hidup ya dokter ya, untuk menjaga berat badan tadi, sehingga memang bisa menghindari beberapa penyakit termasuk OA ini ya dok ya. Nah, mungkin pertanyaannya dokter tadi menyebutkan bahwa penyebabnya ada yang dia idiopatik dan juga ada yang diketahui ya dok ya, seperti usia, kegemukan. Nah, kalau untuk idiopatik ini apakah berbeda dok atau sama saja gejalanya dok? Kalau yang idiopatik ya gejalanya hampir sama. Cuman kadang-kadang biasa misalnya Mas Gembira usia muda, tiba-tiba kok nyerinya sering banget, kemudian nggak ada overweight, nah itu biasanya seperti itu. Gejalanya tidak khas ke osteoartritis dan biasanya berhubungan ke penyakit lain seperti rheumatic arthritis maupun SLE gitu kira-kira. Oke, yang berikutnya mungkin dok yang sering ditanyakan adalah siapa yang paling berisiko? Tadi udah dokter hampir singgung-singgung, yaitu yang pertama orang tua ya dok ya, di atas 50 tahun lebih. Betul. Yang kedua adalah yang kegemukan. Mungkin siapa lagi dok yang berisiko untuk menderita OA ini? Ya pada prinsipnya paling utama satu, kalau dini ya itu yang orang yang obesitas. Obesitas ya dok ya? Ya, jadi teman-teman sahabat Indrajana, kita lihat saat ini kita obesitas enggak? Nah, kalau kita obesitas berarti kita meningkatkan risiko untuk terjadinya OA dini. Yang kedua yang jelas perempuan. Perempuan karena apa? Terkait dengan hormonal. Apalagi usia di atas 50 tahun udah persiapan menopause. Jadi angka OA tinggi pada perempuan. Kalau laki-laki sih masih balance ya, tergantung ada faktor risiko atau tidak gitu kira-kira. Oke, jadi memang yang paling kita perhatikan adalah bahwa karena OA ini faktor risiko tinggi itu pada obesitas, sehingga memang perlu adanya perhatian terhadap orang-orang atau teman-teman yang mungkin di luar sana masalah dengan berat badan mulai saat ini mungkin lebih concern, sehingga memang bisa menjaga kesehatan tubuhnya sehingga nanti terhindar dari OA ini dok, dan penyakit yang lain tentunya itu ya. Mungkin yang berikutnya adalah bagaimana pencegahan dok yang bisa kita lakukan di rumah sehingga kita bisa mungkin terhindar dari OA ini dok. Baik untuk sahabat Indrajana, untuk saya maupun untuk Mas Gembira juga ya, mudah-mudahan ke depan terhindar dari osteoartritis. Bagaimana cara mencegahnya? Satu, yang jelas secara non farmakologi kita harus olahraga. Olahraga rutin. Apa fungsinya olahraga ini? Satu, olahraga ini akan mengurangi inflamasi, kemudian memperbaiki struktur kartilage dari sendi-sendi, sehingga menurunkan resiko dari terjadi osteoartritis. Itu yang pertama. Jadi olahraga rutin. Apa olahraganya? Bisa aerob, bisa anaerob, tapi lebih ditambahkan yang anaerob seperti itu. Apa nih dok? Anaerob biasanya lari, berjalan, berenang,
yang atau menggerakkan ekstremitas atas dan bawah ya, dokter, yang lebih menggerakkan otot-otot, terutama otot-otot sendi gitu kira-kira. Untuk intensitasnya sih tergantung umur, tergantung berat badan, jadi ya bisa langsung yang over. Jadi disesuaikan dengan keluhan saat itu. Kalau memang berat ya pelan-pelan. Yang penting intensitasnya rutin, konsisten gitu aja. Gitu. Biasanya untuk olahraga dok, apakah baik di pagi ini menyambung dokter ya, karena kan ibu-ibu di sana ataupun orang tua kita ataupun teman-teman untuk penyakit OA terkhusus ada larangan nggak olahraga di apakah malam hari atau di pagi hari dok? Kalau OA ini pada prinsipnya sih nggak ada pantangan. Yang penting jangan over juga ya, jangan over training. Kemudian bisa pagi hari, bisa sore hari. Tapi biasanya sih OA ini gejalanya pagi hari, jadi sebaiknya ya pagi, bangun tidur, kemudian kita sebelum aktivitas lain, udah selesai ibadah mungkin bagi yang muslim, kita olahraga sebentar, mungkin 30 menit, jalan, atau kalau punya dekat kolam renang mungkin berenang, kira-kira seperti itu. Oke. Itu yang pertama. Yang pertama olahraga. Kemudian yang kedua, memang kalau kita ada gejala, kita harus tahu, aware nih, apa nih gejalanya. Pertama nyeri sendi, kaku di pagi hari, biasanya sekitar sampai 30 menit, seperti itu. Kemudian ada bunyi krepitasi, seperti itu. Itu kita harus aware bahwasanya, oh ini osteoartritis. Nah, kita harus ke dokter. Ke dokter untuk apa? Untuk evaluasi. Biasanya kita lakukan foto rongsen, foto sendi lutut, atau sendi bahu, atau sendi-sendi yang mengalami peradangan, kira-kira seperti itu. Kemudian ada tambahan pemeriksaan lab-lab lain. Nah, setelah itu baru kita screening, oh ini benar-benar osteoartritis atau bukan. Biasanya dokter kalau osteoartritis pada rongsennya akan ditemukan seperti gambaran degeneratif ataupun gambaran osteofit seperti itu yang mendukung ke arah osteoartritis gitu. Setelah itu baru terapi. Biasanya dokter lebih ke stadium OA-nya. Kalau stadium ringan mungkin dengan NSAID atau anti nyeri yang ringan. Kalau lebih berat lagi mungkin akan diberikan analgetik yang lebih tinggi lagi gitu kira-kira. Oke, berarti memang dari penjelasan dokter Jahar bahwa memang pengobatannya lebih mengarah ke farmakologi ya dokter ya, kalau memang sudah terkena OA. Jadi memang sahabat Indrajana di rumah harus aware terhadap diri sendiri dengan olahraga, pola makan yang teratur, hidup sehat, dan juga memang memperhatikan aktivitasnya untuk juga menjaga stamina tubuh juga. Mungkin dok yang paling juga ditanyakan dok adalah untuk OA ini bisakah sembuh dok? Setelah kita terkena OA, apakah kita akan jadi nanti terkena OA lagi kembali atau bagaimana dok? Boleh di Ini pertanyaan yang paling sering banget pasien semua. Dok, saya bisa nggak sembuh lagi dok? Gitu. Kadang beberapa pasien masuk datang ke saya dengan overweight. Dok, saya nyeri sendi, saya bisa nggak sembuh? Jadi pertama ya tadi harus faktor penyebabnya harus dihindari. Satu yang paling sering adalah kendalikan dulu berat badan. Kalau berat badannya terkendali, OA ini bisa disembuhkan. Apalagi usia dini seperti itu. Yang kedua ya kalau memang faktor umur ya nggak mungkin diatur kembali, ya kan? Kalau sudah terjadi degeneratif ya nggak mungkin bisa dirubah kembali. Paling mungkin adalah dicegah jangan sampai terjadi progresivitas seperti itu, jangan memperburuk seperti itu. Nanti dokter akan memberikan obat-obatan namanya chondroitin protector diberikan seperti itu kira-kira gitu. Kalau ditanya bisa sembuh total, tergantung stadiumnya. Kalau yang masih ringan mungkin bisa sembuh total, tapi kalau yang sudah berat mungkin untuk sembuh pulih 100% agak sulit. Artinya tidak bisa sembuh pulih normal lah. Artinya yang quality of life-nya lebih baik gitu aja sih. Daripada sebelumnya. Begitu ya, gitu kira-kira. Itu sahabat Indrajana sudah dijawab ya bahwa memang OA ini sebenarnya untuk kapasitas ringan bisa disembuhkan kembali. Dan juga bila memang kapasitas berat mungkin yang perlu diingat adalah untuk meningkatkan kapasitas life-nya sehingga memang mungkin keluar nyerinya bisa hilang begitu ya dokter ya dengan obat-obatan dan lain-lain. Terima kasih dokter. Satu lagi. Oh ya silakan dok. Satu lagi. Biasanya untuk teman-teman sahabat Indrajana kalau mungkin kadang-kadang ya sulit ya di daerah di pedalaman nyeri banget. Kadang-kadang dokter tuh nggak aware bahwasanya kalau OA itu bisa disuntik. Yang mau saya sampaikan adalah kadang-kadang pada fase-fase tertentu memang OA itu harus dilakukan injeksi intraartikular seperti itu untuk mengurangi nyerinya seperti itu. Jadi untuk sahabat Indrajana kalau memang dengan terapi oral tidak mempan atau tidak respon, mungkin ada
dipertimbangkan dapat dilakukan injeksi intraartikular. Biasanya pada pasien di klinik Indrajana khususnya itu lebih responsif dengan injeksi intraartikular itu. Kira-kira seperti itu. Seperti itu Iya. ya. Mungkin untuk sahabat Indra yang di rumah, jika memang ada tanda dan gejala yang disebutkan oleh Dr. Jahar, bisa konsultasi bersama beliau di klinik utama Dr. Indrajana. Satu lagi dok, Iya. Apa itu? kesimpulan terkait OA ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Gembira. Untuk sahabat klinik Indrajana, sahabat Indrajana, pertama untuk OA. Harus tahu dulu, OA, pahami gejalanya tadi, nyeri sendi, biasa pada sendi-sendi lutut, kemudian gejala yang khas adalah kaku di pagi hari, kemudian terkadang bisa juga sampai nyeri yang hebat, memerah seperti itu. Kemudian yang khas adalah krepitasi. Krepitasi ya dok. Jadi kalau sudah mungkin sahabat yang muslim sholat sudah bunyi, mohon maaf saya sebutkan krek-krek, terdengar itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk kita lakukan evaluasi. Kita cek, kita foto ronsen, cek darah seperti itu. Kemudian bagi yang sudah terkena OA harus disiplin. Disiplin dengan kontrol berat badan, kemudian minum obat teratur, kemudian kontrol ke dokter untuk evaluasi. Gitu kira-kira. Wah, luar biasa pertemuan kita hari ini dok. Semoga pertemuan ini yang bisa membuat sahabat Indrajana teredukasi dan terinformasi terkait OA juga. Dan bisa melakukan pencegahan secara dini. Apabila memang sudah terkena, bisa diobati. Begitu ya dokter ya. Terima kasih dok atas edukasinya. Semoga bermanfaat untuk sahabat Indrajana di rumah. Mungkin begitu saja pertemuan kita kali ini. Salam sehat, salam Indrajana. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!